Nggak lama kok, ntar doang. Ya, santai aja. Gue nggak ngapa-ngapain. Ya. Oh, kalian? Tan, mau ngobrol sama Akila sebentar boleh nggak? Mohan mau ngobrol sebentar sama Akila, Tante. Oh iya. Iya. Tunggu sebentar ya. Kalau mau masuk aja. Mohan sama Harry di sini. Oke, kalau Harry ya udahlah ya, nggak aneh gitu datang ke sini lagi pagi. Tapi kalau Mohan, ngapain dia pagi-pagi ke sini? Iya, mana tante tahu. Mendingan sekarang kamu keluar terus tanya langsung deh sama orangnya. Oke deh kalau gitu. Tunggu dulu. Kamu yakin mau keluar sama piyama ini? Terus rambut kamu yang kayak abis tawuran itu? Ya nggak apa-apa lah, Tan. Keluar juga mereka kan teman-teman aku juga. Nah, ini. Gak apa-apa, kan teman-teman aku juga. Aduh, please deh, Akila. Kamu sekarang bisa ngomong gitu. Kamu keluar dengan pakai piyama, terus tiba-tiba kamu lupa ingatan, terus nanti kamu baru ngingetin tante. Tante kenapa sih nggak bilang kalau misalnya ada Harry? Aku kan malu. Nanti ujung-ujungnya tante juga yang disalahin karena kamu merasa dipermalukan. Iya juga sih, udah. Ya udah, makanya pintar, cantik, minimal sisiran ya. Ya, Kamu pakai bandok? Enggak. Bandel. Pink banget. Ada yang gue pengen obrolin sama kalian. Hah? Lo dan Zara, kapan ada waktu? Soal? Harus ketemu langsung. Ntar gue tanya Zara ya. Ini penting. Iya, pasti. Jelas penting, lu bukan tipe yang ajak orang nongkrong. Ya, Ya udah, ntar gue tanya Zara. thanks. Kabarin. Aman. Ngapain lo? Kil, alam aku. Ini. Maksudnya apa? Gue balikin hadiah yang pernah lo kasih. Gue tahu mungkin ini agak aneh, bahkan bisa dibilang norak lah, balikin sesuatu kayak gini. Tapi bukan berarti gue nggak ngehargain lo gitu. Sama sekali bukan itu maksudnya. Gue cuma nggak mau nyokap lu mikir gue nerima sesuatu dari lu atau ngambil sesuatu dari lu. Itu aja. Maaf kalau nyinggung. Tapi gue juga gak mau hal kayak gini malah bikin nyokap lu makin negatif ke gue, Kila. Dan sorry, kacamatanya udah sedikit rusak. Oke. Lu duluan deh. Thank you, Aki. Itu tadi apa? Aku juga nggak tahu soal ini sih. Iya, saya udah baca semuanya. Tapi semua tetap sama. Kembali ke satu hal. Tanda tangan Michael. Saya tahu posisi legalnya.
Saya tahu dia eksil. Saya juga tahu dia nggak bisa pulang. Tapi kalau ini emang berarti dia nggak bisa tanda tangan dari jauh, maka kita nggak punya opsi lain kan? Bukan karena kemauan, tapi karena status. Kita tahu dia eksil sukarela, bukan kabur dari hukum. Status dia di luar negeri itu yang bikin dia nggak bisa pulang bawa otoritas formal. Apalagi tanda tangan dia masih valid di atas nama perusahaan. Dan kalau semua deal ini macet hanya karena satu tanda tangan, maka saya nggak tahu apa yang harus saya bilang ke partner-partner kami. Enggak, saya nggak akan ambil langkah agresif. Saya cuma mau tahu, apakah ada kemungkinan atau tidak dia bisa tanda tangan dari luar tanpa membuat semua menjadi makin rumit? Lewat notaris internasional? Lewat konsulat? Kalau memang itu pun nggak bisa, berarti kita harus sudah siap kehilangan semuanya. Michael nggak bisa pulang ke Indonesia. Statusnya bikin dia nggak punya akses hukum langsung ke dalam negeri. Dan kalau dia nggak bisa tanda tangan, semua aset, semua perjanjian, semua perusahaan atas nama dia nggak bisa jalan. Artinya semuanya bisa ambruk. Dan aku gak punya kendali apa-apa. Termasuk penjualan aset, pencairan dana, kontrak bisnis besar, bahkan restrukturisasi kepemilikan. Aku bukan pemegang penuh. Aku gak bisa bertindak sendiri. Satu tanda tangan itu yang sekarang mustahil didapat. Bisa jadi pembeda antara bisnis yang masih berdiri atau hancur dalam hitungan minggu. Langsung aja. Lo mau ngomong apa sih? Cuman satu hal yang pengen aku tanya sama kamu. Apa kamu yang kasih tahu keluarga Fernandes kalau Akila adalah anak angkat? Kenapa lo nanya kayak gitu? Karena kalau emang kakak yang kasih tahu mereka, aku pengen kasih tahu kakak betapa parahnya dampak dari tindakan kakak itu. Terus, Akila lagi dalam proses ngebangun dirinya sendiri. Dan kamu masuk ke dalam hidup dia dengan enteng ngebuka semua ini. Bahkan keluarganya juga berani untuk buka ini, Lydia. Dan kamu tahu apa yang kamu udah lakuin? Kamu udah hancurin hidupnya Akila. Hidup adik kandung gue, Zara. Dan aku udah bilang sama kakak untuk sabar sambil aku masuk ke dalam hidup Akila untuk membuat dia siap. Dan ini yang kamu lakuin. Pengkhianat! Zara, lo tuh kenapa sih? Apa masalah lo? Kenapa lo selalu ikut campur urusan gue sama Akila? Udah gak punya hidup lo? Ingat ya, bokap gue dan nyokap lo itu udah cerai. Jadi kita udah gak ada hubungan apapun. Dan lo bukan siapa-siapa buat hidup gue, apalagi Akila. Ya aku tahu aku bukan siapa-siapa. Tapi aku punya yang namanya empati. Sesederhana itu. Dan aku juga gak tahu kenapa kamu bisa sedingin ini. Gue gak ngelakuin kesalahan apapun, oke? Gue cuma mau ngasih tahu yang seharusnya orang-orang itu tahu dari dulu. Ini soal waktu, soal kesiapan mental, soal rasa aman seseorang atas identitas dirinya sendiri. Dan kamu tahu, kamu bisa bilang sesuatu yang benar di waktu yang salah, dengan cara yang salah, dan tetap jadi orang yang paling kejam di ruangan itu. Dan hari itu, kamu adalah orangnya. Sayangnya lo gak punya hak buat ngatur-ngatur hidup gue. Gue bebas mau bilang ke siapa, kapanpun yang gue mau. Akila itu urusan gue. Bukan urusan lo. Tapi kamu gak bisa memperlakukan orang seolah-olah hidup mereka adalah eksperimen buat ego kamu. Kamu pikir kamu kuat dengan membuka ke orang lain. Itu bukan sebuah kekuatan. Itu adalah sebuah kebodohan yang dibungkus oleh arogansi. Dan sekarang Akila udah hancur gara-gara kamu.